Rati Larasati dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 23 mau menjelaskan PPT tentang menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Yang pertama ada lompat jauh. Materi aktivitas atletik lompat jauh yaitu gerakan melompat ke atas, ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Tujuan lompat jauh ini adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompatan. Nah, yang pertama adalah keterampilan gerak lompat jauh. Di sini ada tahap awalan, yaitu berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Berlari secepat mungkin dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk mempersiapkan melakukan tolakan. Bisa dilihat sendiri di gambar. Yang B, tahap tolakan. Tahap tolakan ini ada 5 macam, yaitu 5 macam, yaitu tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang kuat. Yang kedua, tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentakkan tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Untuk yang ketiga, tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Yang keempat, kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima, pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Untuk yang C, tahap saat melayang di udara. Saat sudah berhasil melakukan tolakan dan melompat, langkah selanjutnya adalah menjaga posisi tubuh saat melayang di udara. Di sini kalian harus mampu menjaga keseimbangan tubuh sembari melakukan gerakan untuk menghasilkan jarak lompatan yang lebih jauh. Untuk beberapa tips melakukan gerakan melayang di udara, ada 5 tips untuk melakukan gerakan melayang, yaitu yang pertama, sesaat setelah melakukan tolakan, angkat kedua lutut hingga tertekuk. Kemudian, turunkan keduanya setelah melayang di udara. Dorong pinggul ke arah depan dan pusungkan dada dengan kedua tangan ke arah belakang. Ketika tubuh sudah mulai turun, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan serta bungkukkan posisi tubuh. Yang terakhir, mulailah persiapkan kedua kaki untuk melakukan pendaratan. Untuk ini adalah tahap mendarat. Teknik dasar terakhir yang harus dipelajari adalah melakukan pendaratan. Kenapa hal ini begitu penting? Karena sebuah pendaratan harus betul-betul dilakukan dengan baik dan benar. Selain itu, teknik pendaratan juga akan mempengaruhi hasil jarak lompatan. Apabila seorang tidak dapat melakukan pendaratan dengan baik dan justru jatuh ke arah belakang, hal tersebut akan sangat merugikan hasil jarak lompatan. Berikut ini adalah dasar untuk melakukan pendaratan yang baik dan benar. Yang pertama adalah saat akan mendarat, usahakan untuk tetap fokus. Yang kedua, arahkan kedua kaki sejajar ke depan dengan posisi tumit berhempitan. Yang ketiga adalah saat tumit menyentuh tanah, usahakan cocok agak condong ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Yang keempat, dorong pinggul ke depan agar tubuh tidak jatuh ke arah belakang. Untuk yang kelima, saat sudah berhasil mendarat, jangan pernah kembali melewati papan tolakan, karena hal tersebut melanggar peraturan.
Untuk yang kedua, melakukan gerakan lompatan jauh secara keseluruhan. Para siswa melakukan gerakan lompatan jauh secara keseluruhan mulai dari awal atau bisa disebut dengan ancang-ancang, tolakan sikap melayang di udara dan mendarat. Para siswa boleh memilih gaya melayang di udara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik yang kedua adalah jalan cepat. Di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah kategori keterampilan gerak jalan cepat. Pengertian jalan cepat ini adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan dan kaki mampu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Yang A, perbedaan jalan dan lari. Definisi jalan adalah gerak perpindahan tempat atau memindahkan tubuh dari suatu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Titik gerak tubuh yang kita lakukan dalam perjalanan didominasi oleh langkah kaki. Meskipun gerak tangan atau anggota badan lainnya juga diperlukan, tapi gerak langkah kaki sebagai gerak utama. Definisi lari juga sama dengan jalan, yaitu gerak perpindahan tempat atau memindahkan tubuh dari suatu titik ke titik lain dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian dengan ritme lebih cepat dari berjalan. Yang B, hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk memperhatikan badan tetap tegak dan pundak jangan terjangkit pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa lebih cepat lelah. Yang kedua, posisi kepala. Saat gerak menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, namun gerak tersebut hendaknya tidak mengganggu jalannya gerak jalan tersebut. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis khayal dari badan simpen jalan atau garis khayal di antara kedua ujung kaki atau jari-jari segaris, tidak keluar atau ke dalam titik pada saat mampu tumit, harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Yang keempat, gerak lengan dan bahu. Gerak lengan mengayun dari muka ke belakang dan ke siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. Untuk yang kedua, keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. Melakukan teknik jalan cepat, tahap yang A adalah melakukan teknik jalan cepat. Tahap-tahap keterampilan teknik yang digunakan pada saat jalan cepat bisa diamati pada gambar berikut. Yang B, fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki berada atau mengayun atau menyentuh tanah. Pada saat terakhir fase dorongan bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama menyebabkan gerakan plin atau berawalan antar bahu dan pinggul. Untuk yang C, fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerakan tarikan mulai dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan intresi
dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penumpang. Untuk yang D, fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Yang E, fase dorongan. Apabila fase dorongan terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan. Sedangkan kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberikan kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Yang ketiga ada lempar lembing. Tahap-tahap melakukan gerakan lempar lembing. Yang pertama yaitu yang A, cara memegang lembing. Tujuannya untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Titik lembing terletak secara diagonal di tangan. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. Yang pertama yaitu pegang dengan ibu jari dan telunjuk atau ini bisa dibilang dengan cara Finlandia. Yang pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing seorang hampir menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang atau bisa dibilang diingkarkan, dibantu dengan ibu jari, diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada bagian lembing dan pada badan lembing. Titik. Pegang yang kedua adalah dengan pegang ibu jari dan jari-jari tengah dan jari-jari. Ini bisa disebut cara Amerika. Yang pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing seorang hampir menuju ke arah badan. Kemudian jari telunjuk memegang tepian atau pangkal dari ujung tali bagian belakang lembing. Dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada bagian badan lembing serta dalam keadaan lurus. Yang ketiga yaitu pegang dengan telunjuk dan jari-jari tengah, yaitu caranya hanya menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk. Sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang lembing adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, untuk yang B, cara membawa lembing, yaitu yang pertama dengan dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing sorong ke atas, suku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan titik. Cara ini digunakan oleh para pelempar menggunakan awalan gaya jungkit pada waktu akan melempar. Yang kedua, membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju sorong ke atas dan ekornya menuju sorong ke bawah hampir dekat dengan tanah. Yang ketiga, membawa lembing di depan dada, mata lembing menuju sorong ke bawah sedangkan
ekornya menuju sorong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk yang C, lari ancang-ancang atau awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan melempar dan lembing. Dalam lempar lembing ada dua macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan saling atau cross step dan awalan jangkit atau hop step. Lemparan lembing yang mempergunakan awalan saling lebih dikenal dengan lempar lembing gaya jangkit. Sifat-sifat teknisnya adalah, yaitu yang pertama, lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Yang ketiga, lengan diupayakan tetap tenang, stabil, atau tidak bergerak ke muka ke belakang. Yang keempat, lari percepatan adalah rileks, terkontrol dengan berirama 6-12 langkah. Yang kelima, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum yang adalah dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari. Untuk yang D, 5 langkah berirama. Dalam tahap gerak 5 langkah berirama, pelempar dalam gerakan dipercepat lebih lanjut dan melempar mempersiapkan tahap pelepasan lembing. Sifat teknisnya yaitu yang pertama, penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Yang kedua, bahu kiri menghadap ke arah lemparan. Lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Yang ketiga, lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Yang keempat, lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Yang kelima, ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. Selanjutnya yang E, melepaskan lemparan bagian dari 5 langkah berirama. Dalam tahap pelepasan lembing dihasilkan kecepatan tambahan dan ditransfer kepada lembing sebelum dilepaskan. Yang pertama adalah fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat teknisnya adalah yang pertama, suku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Yang kedua, badan bergerak ke depan. Suku lengan pelempar lurus secara eksplosif. Yang keempat, sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Yang kelima, kaki kanan memilih kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Yang kedua adalah fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat teknisnya adalah yang pertama adalah kaki kanan memutar pada sisi lurusnya dan ditarik ke belakang. Yang kedua, badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Yang ketiga adalah lengan pelemparan harus sedikit sedekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Untuk yang F yaitu tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini dalam pelemparan menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan, ke kiri, atau ke atas, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari membawa lembing tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.